Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga ya, atau bagian yang C. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan ya. Kalau dengan garis bilangan ini otomatis Ibu yakin banget kalian sudah belajar pas di SD ya. Ibu hanya review ulang bagaimana cara membuatnya ya. Yang pertama akan Ibu bahas adalah tentang penjumlahan. Di sini ada C garis miring, itu artinya contoh ya. Ibu kasih 5 contoh. Yang A itu adalah min 3 tambah 5. Hasilnya berapa? Terus yang bagian B itu 7 tambah 2 sama dengan. Terus yang C itu min 3 dikurang 2, hasilnya berapa? Yang D min 2 dikurang minus 1. Dan yang terakhir adalah min 1 dikurang minus 2. Di sini Ibu juga sudah membuat garis bilangannya. Maaf kalau misalkan garis bilangannya itu masih acak-acakan karena tidak menggunakan penggaris ya. Jadi Ibu di sini tulis jawaban. Jawaban garis bilangannya itu ada 5 sesuai dengan contoh soalnya ya. Nah, di sini untuk yang A ya, kita lihat. Untuk yang A itu kan pertanyaannya adalah min 3 ditambah 5 sama dengan, sebelum kita mencari hasilnya, kita tulis dulu bilangan-bilangan yang harus ada di garis bilangan. Bilangan yang pasti ada di garis bilangan adalah pembatasnya, yaitu angka berapa? Angka 0 ya. Ingat, 0 ke kanan itu nilainya positif, sedangkan 0 ke kiri itu nilainya negatif. Oke, sekarang kita tulis 0 ke kanan berarti itu ada angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan semua nilainya positif karena dia posisinya di sebelah kanan 0. Sedangkan di sebelah kiri 0 itu nilainya pasti negatif ya. Berarti berapa? Min 1, min 2, min 3. Ini untuk menulis angka-angka seperti ini di garis bilangan itu relatif ya. Mau kalian positifnya misalkan 10, terus negatifnya juga sampai min 10, itu terserah kalian ya. Berhubung mungkin menurut Ibu di sini Ibu tulis di sini positifnya sampai 5 sedangkan negatifnya sampai minus 3, mungkin ada jawabannya gitu ya menurut kalian. Ya nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti hasilnya akan ketemu gitu ya. Tapi lebih baik nanti kalian kalau mau buat buat ini apa namanya tugas, garis bilangannya disamakan antara yang positif dengan negatif. Misalkan yang positif itu dari 0 sampai 10, berarti yang negatif juga dari 0 sampai negatif 10. Jadi lebih baik disamakan, jangan kayak Ibu ya, karena ini hanya contoh saja gitu ya. Terus sekarang angka di contoh pertama yang muncul pertama kali adalah angka negatif 3. Oke, sekarang negatif 3 di mana? Negatif 3 ada di sini. Ibu buletin dulu ya negatif 3-nya. Oke, kelihatan ya? Ditambah. Nah, Ibu kasih kasih ini dulu keterangan. Ingat, kalau negatif itu, tanda negatif itu dia pasti ke kiri. Sedangkan kalau positif itu dia pasti ke kanan. Maksudnya ke kiri ke kanan gimana Bu? Maksudnya dari titik awal dia berada, kalau negatif berarti ke kiri. Kalau positif berarti ke kanan. Jadi tidak harus dimulai dari 0, tapi dimulai dari angka pertama dia disebutkan. Karena ini angka pertama yang disebutkan adalah minus 3, berarti titik awalnya adalah di min 3. Ya kan ya? Nah, sekarang angka keduanya siapa? 5. 5 ini depannya positif apa negatif? Positif. Nah, tadi kalian ingat, positif itu ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Nah, sekarang ke kanan berapa langkah? Karena di sini angkanya 5, berarti ke kanan itu harus berapa? 5 langkah. Oke, Ibu tulis di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau misalkan itu kita ketemu dia angkanya adalah 2. Berarti jawabannya adalah min 3 tambah 5, hasilnya adalah 2. Ini pasti SD udah pernah ya. Lanjut, sekarang. Di sini yang B, angka pertama yang disebutkan adalah 7. 7 di sini tidak ada negatifnya, berarti 7 di sini adalah nilai positif. Berarti Ibu tempatkan titik awalnya di angka 7 yang positif. Nah, terus angka yang kedua disebutkan adalah angka 2 dan di depan 2 itu ada angka positif. Nah, berarti tadi kata Ibu kalau positif itu ke kiri apa ke kanan? Ke kanan. Berapa langkah? 2 langkah. Oke, berarti dari titik awal itu dimulai dari angka 7, berarti 2 langkah ke kanan.
Kita lihat berarti berapa? 1, 2. Berarti di sini. Ya kan, di angka 9. Berarti 7 tambah 2 hasilnya adalah 9. Lanjut yang ke C. Min 3 dikurang 2. Titik awalnya dia ada di negatif 3. Ya kan? Ke yang C. Titik awal di negatif 3. Berarti di sini ya. Ibu buletin dulu di sini. Oke, dah. Terus angka keduanya adalah negatif 2. Negatif 2 lagi. Ingat, kalau positif ke kanan, kalau negatif adalah ke kiri. Kebetulan di depan 2 ini angkanya bukan tandanya bukan positif tapi negatif. Berarti kamu harus ke kiri berapa langkah? Sebanyak 2 langkah. Ingat, dari min 3 kalau ke kiri berarti ke sini ya. Bukan ke sini. Kalau ke sini itu kalau dari min 3 ke belakang berarti dia ke kanan. Kalau min 3 ke depan berarti dia ke kiri. Berarti berapa langkah ke kiri? 2 langkah ya. 1, 2. Nah, ini ya berarti hasilnya adalah min 5. Di sini min 5. Nah, sekarang ada pengecualian untuk yang D dan E. Di sini angka atau titik awalnya itu dimulai dari minus 2 ya untuk yang D ya. Kita titikin dulu di minus 2. Nah, sekarang kita punya nih di sini min, ya kan, atau negatif. Kalau negatif itu tadi kata ibu kemana? Ke kiri. Oke ya, ke kiri. Nah, tapi di dalam kurung ini ada tanda lagi negatif. Ini artinya adalah kalau kalian ketemu tanda tapi di belakangnya ada tanda lagi, ini artinya menolak. Menolak untuk mana? Menolak untuk ke arah yang seharusnya. Jadi gini ceritanya ya. Kalau misalkan di sini ada tanda negatif tapi di belakangnya juga ada tanda negatif, berarti dia menolak. Dia kan seharusnya ke kiri ya. Karena ini tandanya negatif, dia kan harus ke kiri. Ke kiri berapa langkah? 1, ya kan? Ke kiri harusnya 1 langkah, tapi berhubung dia ini di 1 ini ada tanda negatif lagi, berarti dia nggak boleh ke kiri, harusnya kemana? Ke kanan. Jadi artinya kalau kalian ketemu tanda ini artinya dia menolak untuk ke arah yang seharusnya ya. Berarti kemana harusnya? Kalau bukan ke kiri berarti harusnya ke kanan. Berarti ke kanan berapa langkah? 1 langkah. Berarti kita ke kanan berarti ke belakang ya, ke sana ya, berarti ke sini 1 langkah. Berarti hasilnya berapa? Hasilnya adalah minus 1 gitu ya. Nah, terus coba deh ibu ganti untuk yang ini nih ya. Yang E ibu ganti di sini tandanya positif. Oke, sekarang untuk yang E tanda awalnya itu adalah titik awalnya itu adalah di negatif 1. Ibu kasih titik dulu di negatif 1. Oke, sudah. Nah, selanjutnya setelah itu katanya di sini setelah negatif 1 ada tanda tambah. Tanda tambah dia seharusnya adalah ke kanan ya. Atau tanda positif harusnya ke kanan. Tapi di sini di depan angka 2 ada tanda lagi. Tandanya apa? Negatif. Tadi kan kata ibu kalau misalkan ada tanda yang bertemu, ini artinya berlawanan atau ke arah yang tidak seharusnya gitu ya. Harusnya ke kanan karena dia ketemu tanda lagi, berarti dia harus jadi dia kemana? Ke kiri. Ke kiri berapa langkah? 2 langkah. Berarti dari min 1 dia pindah ke kiri 2 langkah. 1, 2. Ketemulah dia min 3. Jadi ingat, kalau kalian ketemu tanda, ada tanda, ketemu tanda lagi, berarti dia itu harusnya adalah ke arah yang berlawanan. Misalkan ini negatif, harusnya ke kiri, tapi karena ketemu tanda lagi berarti dia nggak harus ke kiri, tapi kemana? Ke kanan. Nah, ini positif, harusnya ke kanan, tapi bertemu lagi dengan tanda negatif, berarti dia harus berlawanan. Berarti tadinya ke kanan, berarti harus kemana? Ke kiri. Oke, ada pertanyaan sampai situ? Oke, jadi menurut ibu itu materi kita hari ini ya tentang bilangan bulat. Oh iya, tadi kan untuk bagian C itu ibu sudah bilang katanya di sini adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan garis bilangan, ya kan ya. Di sini ibu yang bahas adalah tentang penjumlahan, tapi contohnya pun ibu sudah memasukkan pengurangan. Jadi yang penjumlahan itu sebenarnya hanya
ini dan yang ini ya, sama yang ini nih sebenarnya nih ya, yang A, B, dan E. Sedangkan yang pengurangan adalah yang bagian C dan D. Jadi ini sebenarnya adalah penjumlahan dan pengurangan ya gitu ya. Nah, Ibu harap apa yang Ibu jelaskan hari ini dengan menggunakan video ini kalian bisa mencatatnya di buku catatan. Jadi nanti belajarnya tidak selalu melihat video, tapi kalian bisa membaca dari hasil catatan yang telah kalian buat pada hari ini, pada pertemuan hari ini ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di forum classroom yang sudah Ibu buat. Nanti tugasnya bisa dilihat di di kolom tugas ya. Dan nanti pengerjaannya kalian bisa foto hasil pengerjaan kalian dari buku tulis, di foto untuk nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sesuai dengan jumlah soal. Nanti difoto dan dikirim di classroom ya. Nanti akan Ibu nilai. Oke, pertemuan kita cukup sampai sini. Kalau misalkan ada yang kurang mengerti, boleh ditanyakan lanjut ya. Bisa japri ke Ibu ya. Kalau gitu Ibu tutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.